ada saudaranya nih yang mau nikah. Terus bingung nih, siapa ya nanti MC pengajiannya ya? Misalnya, atau MC siramannya nanti siapa ya? Oh, tenang Bu atau Pak, saya aja yang jadi MC-nya. Gitu. Lebih enak nggak? Lebih enak. Kenapa? Yang pertama kita dapat kesempatan untuk bisa berlatih. Karena bagaimanapun ketika kita diminta untuk bisa presentasi di depan orang, ini harus punya jam terbang, harus punya pengalaman. Kenapa pengalaman ini penting? Karena nanti kan ada rasa nervous ya, ada gugup, bener ya, deg-degan. Apalagi misalnya kita tahu nih level audiens kita seperti apa. Biasanya udah deg-degan duluan tuh, gitu ya. Nah, makanya butuh latihan, butuh pengalaman, butuh jam terbang ketika kita ingin melakukan eh, tadi presentasi atau berbicara di depan umum, gitu ya. Jadi dari hal-hal yang kecil dulu nih dicobainnya. Ingat nggak waktu sekolah dulu, kalau diminta maju ke depan kelas, ini pasti saling dorong-dorongan sama temennya. Bener ya? Kata Mbak Suliati nih, udah kamu aja yang maju. Ih, orang kamu yang disuruh sama bu guru. Ih, enggak, kamu aja, saya nggak mau, saya nggak bisa misalnya. Padahal apa? Padahal itu kesempatan loh. Kesempatan kita karena di Indonesia ini memang jarang banget nih. Jarang banget siswa untuk selalu bisa tampil di depan kelas gitu ya. Karena sistem pembelajaran kita kan bukan student centered gitu ya, tapi teacher centered gitu. Jadi fokusnya guru mengajar di depan, kita mendengarkan dan kita nggak ada aktivitas apapun. Bener ya? Ingat nggak waktu sekolah dulu ya? Kebanyakan kan seperti itu. Makanya kenapa kita kalau misalnya diminta untuk presentasi di depan orang, berbicara di depan orang itu banyak atau apa ya, jarang sekali yang mau gitu. Banyak yang menolak. Entah malu lah, belum siap lah, grogi lah dan segala macam alasan-alasannya. Padahal itu bisa dicoba sebagai latihan kita gitu ya. Kita kan kalau nggak nyoba nggak pernah tahu sampai mana kita kemampuannya gitu ya. Kemudian untuk melakukan presentasi atau berbicara di depan umum tentu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, materi juga iya, artinya apa yang akan kita sampaikan nanti di depan audiens. Itu ya, itu penting sekali. Jangan sampai kita menyampaikan karena ada slide, tenang aja deh. Nanti presentasinya juga pakai slide ini saya baca aja deh misalnya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tapi jangan berharap audiensnya bisa fokus sama kita, karena mungkin itu akan membosankan buat mereka. Benar ya? Coba kalau misalnya rekan-rekan ikut seminar, terus si pembicaranya hanya misalnya liatin slide aja, nggak ada nih komunikasi sama si audiens. Jadi cuma baca, bukan menjelaskan, bukan seminar, tapi cuma baca teks yang ada di slide aja. Kira-kira gimana? Saya yakin satu persatu nanti ada yang keluar mau ke toilet misalnya. Nanti keluar satu lagi sampai akhir tuh paling cuma tinggal 20 atau 30% tuh peserta yang ikutnya, yang dengerin kita sampai selesai. Sedangkan ketika kita ingin melakukan presentasi atau berbicara di depan umum, kita diminta atau dituntut untuk bisa mengajak audiens gitu ya untuk bisa mendengarkan kita. Biar fokus sama kita, biar dapat ilmu dari kita gitu ya. Jadi jangan sampai ketika nanti seminarnya selesai gitu ya atau melakukan pembicaraan di depan umum tersebut selesai mereka nggak dapat apa-apa gitu. Yang mereka dapat mungkin gini, ah males tadi nggak nyesel deh ikut seminar ini, ternyata dia cuma baca slide aja misalnya. Ah nyesel deh ikut ini, tadi ilmunya apaan ya? Padahal misalnya dianya nggak fokus dan dianya hanya ngobrol, mungkin akhirnya karena bosan gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Makanya harus ada persiapan dulu. Pikirkan nih kira-kira nanti presentasinya mau seperti apa. Audiens saya siapa? Ada berapa banyak audiensnya? Terus kata-kata yang digunakan nih otomatis kan nanti biasanya suka diselipin humor ya. Nah, kata-kata yang digunakannya seperti apa? Cocok nggak ya? Misalnya kita lemparin nih joke-jokes gitu ya, untuk anak-anak SMP kayak gimana misalnya. Atau audiens kita ternyata anak kuliahan nih. Nah, seperti apa nih jokes-nya untuk anak kuliahan misalnya. Jadi harus tahu dulu audiensnya siapa dan yang paling penting adalah persiapan materinya. Harus menguasai betul. Malu dong kalau udah presentasi misalnya nih. Terus ada satu presenter yang nanya, satu audiens yang nanya misalnya, ternyata kitanya nggak bisa jawab, gimana? Yang dipertaruhkan apa image kita sebagai presenter ya,
Gimana sih udah ngejelasin ditanya kok nggak tahu. Nah, jangan sampai ini terjadi sama kita ya. Persiapan ini juga bukan hanya dilakukan ketika kita melakukan presentasi atau berbicara di depan umum. Kembali lagi karena ini sistemnya komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi kita memang harus betul sebelum melakukan presentasi. Harus tahu nih, coba cek dulu deh di rumah. Ketika kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain tersebut yang mendengarkan kita, ngerti nggak sama apa yang kita omongin? Gitu ya, itu dulu cek nih. Misalnya nih, Mbak Dita ngobrol nih sama temennya, lagi curhat, udah panjang lebar terus temennya, "Sorry Dit, maksud lu gimana ya? Gue nggak ngerti," misalnya. Nah, berarti ada yang salah nggak? Mungkin temen yang nggak fokus gitu ya, atau mungkin juga dalam penyampaian misalnya karena misalnya lagi namanya curhat gitu ya, cepet-cepet ngomongnya, misalnya kitanya terlalu cepat berbicara, sampai akhirnya mereka nggak ngerti gitu ya. Itu juga ada kemungkinannya. Nah, ketika ada clash itu gitu ya, ada kendala dalam misalnya penyampaiannya atau dalam penerimaannya oleh si pendengar kita, itu harus tahu dulu tuh, gitu ya, apa nih kira-kira, oh ya kayaknya tadi ngomongnya kecepatan deh. Atau kita misalnya lebih baik tanya, emang tadi nggak ngerti ya yang gue omongin misalnya gitu ya, kenapa kecepatan ya? Ya udah deh diulangi lagi misalnya. Perbaiki sistem komunikasinya. Perbaiki cara kita berkomunikasinya supaya orang lain paham dan juga mengerti apa yang kita maksudkan. Sampai akhirnya nanti pesan yang ingin kita sampaikan itu emang benar-benar nyampe ke dia, gitu ya. Kayak misalnya ada ibu nih marahin anaknya. Kamu nih sekolah bangun paginya nih susah banget nih misalnya gitu. Apakah dengan cara berkomunikasi seperti itu akan nyampe ke anaknya atau tidak? Gitu ya. Jadi harus tahu nih cara komunikasinya gimana. Karena berbeda ketika kita misalnya tahu nih audiensnya anak SMP, oh anak SMP tuh kayaknya nggak bisa nih kalau di textbook, harus diajak ngobrol, sharing misalnya gitu. Cara menyampaikan itu seperti sharing, seperti ngobrol. Mungkin itu akan lebih menarik buat mereka dibandingkan yang menjelaskan teori A, B, C, D gitu ya sampai Z. Pasti mereka bosan misalnya. Nah, itu yang harus kita ketahui ketika kita ingin melakukan presentasi, gitu ya. Nah, persiapan dalam presentasi atau berbicara di depan umum ini juga tentu harus dilakukan, harus dilatih ketika kita apalagi nanti menghadapi tes wawancara kerja. Tes wawancara kerja ini membutuhkan skill. Skillnya apa? Skill berbicara, skill presentasi, gitu ya. Kenapa? Karena kan kita belum kenal nih sama si pewawancaranya. Kita nggak tahu mereka ini nanti ngasih pertanyaannya apa aja. Kita juga nggak tahu ya kan. Nah, that's why kita harus persiapan terlebih dahulu. Apa aja yang dipersiapkan? Orang kan mau wawancara, Miss. Kenapa kita harus siapin materi? Oh, tentu. Misalnya nih, Mas Nuropik punya produk misalnya ya, mau jualan keripik singkong misalnya. Keripik singkongnya Mas Nuropik ini seperti apa? Mulai dari rasanya misalnya. Kemudian bentuknya nih apakah dibuat panjang-panjang misalnya atau bulat-bulat misalnya gitu ya. Kemudian rasa rasa kemudian apa namanya? Jenisnya misalnya ada berapa rasa nih, ada berapa macam rasa, variasi untuk rasanya, kemudian, harganya gimana, kemasannya seperti apa, otomatis harus tahu dulu, ya nggak? Baru nih kalau kita udah paham, udah tahu nih, baru kan kita jual. Kenapa? Karena kita sudah merasa pede, "Oh ini gue udah punya produknya, kemasannya udah bagus, rasanya juga udah enak," baru deh dipasarin, gitu ya. Diposting misalnya lewat media sosial. Nah, ketika diposting di media sosial, apakah cuma gambarnya aja yang kita posting? Kan enggak ya, ada caption biasanya. Promo misalnya gitu-gitu ya. Keripik singkong ini harganya beli 2 gratis satu atau apalah segala macam kata-katanya. Nah, ini artinya apa? Artinya kita sudah tahu produk yang akan kita jual ini apa, gitu ya, spesifikasinya seperti apa. Begitupun ketika nanti wawancara. Ini berkaitan dengan teknik memasarkan diri ini ya. Nah, di dalam teknik memasarkan diri ada personal branding. Personal branding ini yang nantinya akan menjadi image, yang menjadi ciri khas kita. Jadi apa sih yang beda ini Mbak Dewi Komala sama Mbak Sisilia nih? Apa bedanya? Yaitu tadi, ciri khas kita masing-masing, gitu ya. Entah itu dari penampilan, cara berbicara, attitude kita, cara kerja kita, itu yang nanti akan menjadi ciri khas kita di dunia kerja. Ataupun di kehidupan sehari-hari deh, coba deh perhatikan misalnya dalam satu keluarga, ada
3 orang anak misalnya ya, kakak, adik gitu ya. Nah ini pasti tiga-tiganya beda kan karakternya, betul nggak? Beda-beda, karakternya beda, sifatnya beda gitu ya. Mungkin hobi dan lain sebagainya juga pasti berbeda. Gitu ya, paling punya kesamaan paling apalah misalnya sama-sama doyan ngemil, misalnya paling cuma ada satu atau 2 aja gitu ya. Selebihnya kan berbeda ya. Artinya apa? Masing-masing punya ciri khas, masing-masing punya karakter, masing-masing punya nilai jual gitu. Nah, kita pun sama. Harus tahu dulu nih kira-kira diri kita ini seperti apa, kelebihannya seperti apa yang mau kita jual. Anggap saja kita ini produk gitu ya, karena kita nanti melamar kerja gitu ya, kita kan mau jualan nih dalam tanda kutip ya, kita mau jualan nih, mau jualan produk, produknya siapa? Diri kita. Harus tahu spek dari diri kita ini apa aja, yang bagus, yang unggul gitu ya, yang menjadi keahlian kita, kemampuan kita, potensi kita, apa yang kita punya. Itu yang nanti akan kita pasarkan, yang akan kita coba promosikan ketika kita terjun ke dunia kerja. Tapi sebelum kita benar-benar bekerjanya, kan otomatis ada tes-tes dulu gitu ya, masukin lamaran, dites, kemudian nanti ada seleksi segala macam sampai akhirnya masuk ke tahap interview. Nah, di tahap interview ini adalah salah satu momen atau momen pertama kali kita untuk bisa memasarkan diri, untuk bisa menjual kemampuan yang kita miliki ini apa. Supaya apa? Tujuannya kan gak ada lain, gak ada bukan. Kita inginnya diterima kan di perusahaan tersebut, gitu ya. Pengennya diterima, apalagi udah sampai ke tahap wawancara kerja. Wah itu kan kayaknya suatu kebanggaan tersendiri ya. Yang lain gak lolos nih, kita lolos nih sampai akhirnya masuk ke tahap interview gitu kan. Tapi kitanya pas udah nyampe tahap interview bingung. Apa yang mau dijelasin? Nah, kebanyakan orang-orang yang mengikuti atau pelamar-pelamar yang mengikuti tes interview kerja itu terjebak kepada penjelasan tentang dirinya aja. Lupa sama kemampuan yang dimilikinya itu apa aja. Lupa, nggak nyampe gitu informasinya ke si pewawancara. Itu yang harus diperhatikan ya, karena komunikasi balik lagi, kita harus bisa mengkomunikasikan itu semua kepada si pewawancara. Ditanya nih misalnya ditanya Mbak Nur Cahya nih, udah punya pengalaman kerja belum Mbak misalnya. Terus kita bingung nih, kita nggak bisa menjelaskan. Karena kita misalnya nggak mampu nih berkomunikasi dengan baik. Kita lupa latihan misalnya sebelum wawancara. Kita juga lupa nih cari kira-kira apa ya, mengantisipasi gitu ya, apa nih pertanyaan yang nanti sekiranya akan muncul. Nggak sempet misalnya gitu ya, atau saking kita fokusnya biasanya cuma fokus sama penampilan nih. Wah besok wawancara pakai baju apa ya? Duh dandanannya besok gimana ya? Duh rambutku diapain ya? Biasanya gitu. Tapi lupa nih. Padahal yang artinya penampilan memang penting ya, karena itu bagian dari personal branding, bagian dari citra diri kita, bagian dari image diri kita. Tapi yang terpenting lagi adalah itu tadi, kemampuan apa nih yang kita miliki yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan juga posisi yang kita lamar. Makanya ketika sebelum melakukan tes wawancara kerja, silakan lakukan persiapan. Yang pertama, persiapan materinya adalah mengenai biografi perusahaannya. Harus tahu perusahaannya bergerak dalam bidang apa, gitu ya. Kemudian harus tahu juga nih job desk kita nanti nih atau posisi yang kita lamar ini misalnya sebagai apa ya, sekretaris. Sekretaris ngapain aja kerjanya? Kita harus tahu. Kenapa? Karena ini nanti akan kita kaitkan dengan kompetensi atau keahlian yang kita miliki. Jangan sampai nih misalnya Mbak Nita keahliannya misalnya mengajar gitu ya. Mengajar nih, melamarnya harusnya kan menjadi guru misalnya. Tapi melamarnya menjadi operator mesin misalnya. Nyambung nggak kira-kira? Akan diterima nggak sama si perusahaannya? Belum tentu, ya nggak? Yang keahliannya satu jurusan aja masih ada kemungkinan nggak diterima, apalagi yang beda gitu ya. Bener nggak? Tapi nggak usah berkecil hati atau nggak usah sedih juga gitu ya. Kalau misalnya contoh nih dari sarjana pendidikan atau mengambil majornya pendidikan gitu ya. Terus kita mau coba loncat nih ke ekonomi atau ke bisnis. Kalau mau dicoba boleh nggak? Oh ya boleh aja silakan. Karena tidak menutup kemungkinan. Balik lagi ya, karena bekerja ini berhubungan dengan rezeki, rezeki kan milik Tuhan yang Maha Kuasa ya. Tuhan yang menentukan gitu kan, kita kan cuma berusaha aja, benar nggak? Kalau misal ada yang mau nyebrang kayak gitu, artinya dari pendidikan mau ke bisnis atau mau ke ekonomi gitu ya, silakan aja nggak apa-apa. Selama kitanya memang yakin kita mampu melakukan itu.
gitu ya. Jadi ketika nanti menjawab pertanyaan dari si pewawancara pun harus dikemas dengan baik gitu ya komunikasinya, sampaikan dengan baik, pelan-pelan aja karena pasti nanti grogi. Santai aja, dibawa rileks gitu ya. Tarik nafas dulu gitu kan. Kemudian kalau perlu minum, minum dulu. Kalau perlu telepon orang yang terdekat dengan kita misalnya supaya menenangkan kita ketika mau ikut tes wawancara, silahkan lakukan. Karena ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawancara kerja ini harus tenang supaya bisa fokus, konsentrasi sama pertanyaannya apa dan juga jawabannya apa, kemudian fokus juga nih sama si pewawancaranya. Artinya kita bisa berkomunikasi dengan, beliau ini, gitu ya, karena beliau ini kan udah punya penilaian tersendiri ya, untuk melakukan tes wawancara ini kepada kita, gitu. Makanya kitanya harus bisa fokus, setiap pertanyaan yang dikasih jawab dengan baik, gitu ya. Secara profesional tentu, menggunakan kata-katanya. Nggak bisa nih misalnya, ditanya misalnya gitu ya, "Mbak Resti kira-kira gajinya mau berapa?" "Ya ilah Bu, gaji nanya gaji, ya saya mah pengen 10 juta lah Bu, masa kecil?" Misalnya gitu ya. Jangan ya, bahaya, nggak boleh ya. Harus sopan dong. Misalnya, "Saya kembalikan lagi Bu untuk gaji," misalnya, "saya yakin perusahaan itu udah menentukan gitu ya untuk gaji setiap karyawan ini, besarannya berapa," misalnya gitu. Jadi dijawabnya kayak terlihatnya mungkin kaku gitu ya, "Ih jawabnya kok gitu banget ya," misalnya gitu ya. Gak apa-apa, ya memang itu yang kita butuhkan gitu, karena konteksnya kan resmi ya, bener nggak? Wawancara kan resmi, nggak mungkin dong ngomongnya, "Gimana, apa kabar lo, Bu?" Misalnya gitu. Wah, udah bye-bye jadi diusir nanti ya, jangan ya. Jadi sebisa mungkin tampilkan yang terbaik dari diri kita, tunjukkan bahwa kita ini punya attitude gitu ya, punya sopan santun, punya etika, karena itu juga nanti akan menjadi penilaian dari mereka, gitu ya. Yang sekiranya nih, waduh iya nih rambutnya gondrong, aduh ini misalnya nggak punya nih, misalnya yang pakai hijab nih, nggak boleh pakai warna yang mencolok datang ke wawancara, ke tes wawancaranya. Ikuti gitu ya, ikuti ketentuannya. Nggak boleh bercorak, misalnya harus polos, ikuti juga misalnya gitu ya. Jadi jangan jangan mencoba untuk melanggar ketentuan yang sudah, dibuat oleh si tim pelaksana tes wawancara itu gitu ya. Karena apa? Karena semuanya menjadi penilaian buat mereka. Sorry, penilaian buat kita gitu ya. Jadi mereka akan menilai nih dari ujung rambut sampai ujung kaki, penampilan kita dan segala macam itu akan dinilai. Yang paling penting apa? Harus tahu dulu ya kemampuan kita apa. Kaitkan dengan posisi yang kita lamar, gitu ya. Misalnya nih, Mbak Yeni Sandra mau melamar sebagai, apa ya, akunting. Akunting kerjanya ngapain aja? Oh iya, akunting ini berarti ngitung neraca, harus bisa baca neraca misalnya, harus bisa bikin laporan laba rugi misalnya gitu. Harus, bisa juga nih membaca laporan laba ruginya kayak gimana misalnya gitu ya. Nah, kira-kira keahlian ini atau, mengoperasikan komputer juga harus bisa, Excel juga harus pandai misalnya. Kira-kira nih dari kemampuan ini, mana yang sesuai dengan kita? Mana yang kita punya? Gitu ya. Kalau memang misalnya semuanya ada, oh ya udah, nanti berarti pas wawancara tinggal dijelasin, "Perkenalkan Bu, misalnya saya Yeni Sandra, Ibu bisa panggil saya Yeni, umur saya saat ini misalnya 20 tahun, saya adalah anak pertama misalnya dari 2 bersaudara, kemudian saya ini adalah seorang lulusan dari sarjana ekonomi, kebetulan major yang saya ambil adalah akuntansi," misalnya, gitu ya. Kemudian saya sudah pernah, ada pengalaman magang juga sebelumnya pada saat saya kuliah, misalnya gitu. Dan pada saat saya sekolah juga SMA, misalnya saya sudah pernah mengikuti magang. Walaupun saya baru lulus, saya baru fresh graduate gitu ya, tapi saya sudah mengetahui misalnya, pekerjaan seorang akunting ini apa saja. Yang saya ketahui misalnya, sebutin tuh, misalnya akunting ini harus misalnya bisa baca laporan, keuangan, harus bisa apa, sebutin misalnya gitu ya satu-satu. Kemudian gitu misalnya keahlian saya adalah kebetulan di bidang tersebut, yaitu saya mampu misalnya saya mampu membaca laporan, saya mampu membuat laporan, saya mampu membaca neraca dan sebagainya. Jelasin tuh, kan lebih enak, ya enggak? Kadang nih orang terjebaknya gini, "Silakan perkenalkan diri Anda." Misalnya, "Baik Bu, nama saya Resti, umur saya 20 tahun, saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara, hobi saya adalah membaca, kegiatan sehari-hari saya ya saat ini karena memang tidak bekerja, jadi saya di rumah saja misalnya membantu orang tua." Nah, biasanya udah tuh sampai situ aja. Sayang nggak? Sayang banget. Padahal ketika kita diminta untuk menceritakan tentang diri kita, kaitkan tuh tadi, kemampuan yang kita miliki apa. Supaya sebelum mereka tanya, mereka udah tahu kita ini siapa,
gitu. Karena mungkin mereka mereka pasti pegang CV kita ya, mereka pasti pegang CV kita. Tapi kadang karena mungkin yang di interviewnya juga banyak banget, bacanya nggak detail. Jadi cuman oh namanya ini, oh lulusan ini gitu. Jadi cuma skimming aja nih, cuma lihat aja oh namanya ini, lulusan ini, pengalaman kerjanya nggak ada, oh pengalaman kerjanya ada. Biasanya udah tuh sampai situ aja, gitu ya. Nah makanya ini tugas kita untuk bisa menjelaskan supaya apa itu tadi kita mampu memasarkan diri kita mampu menjelaskan kita ini punya apa gitu ya, artinya keahlian yang kita miliki ini apa, yang memang sesuai dengan bidang yang kita lamar tersebut. Bedanya ketika nanti udah masuk kerja gitu ya, udah diterima kerjanya, bedanya adalah praktek nih. Jadi kalau waktu wawancara, kita kan cuma bicara gitu ya, menjelaskan nih, "Oke Bu, saya punya keahlian bla 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 bla." Tapi pada saat kerjanya, kita harus bisa membuktikan gitu. Membuktikan misalnya oke, waktu diwawancara saya bilang, saya mampu membuat laporan. Nah, pada saat kerja udah diterima, buktikan bahwa kita memang bisa membuat laporannya misalnya. Kerja dengan sebaik-baiknya, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Gitu ya, supaya apa? Supaya kita, bisa menunjukkan kepada mereka bahwa memang kita punya kualitas, gitu. Makanya saya diterima di sini, saya punya kualitas, gitu ya. Sampai sini jelas ya. Kemudian komunikasi juga nih kita gunakan ketika kita nanti berjualan online ya, menghadapi calon pelanggan penjualan online. Kemudian komunikasi juga kita gunakan ketika kita menghadapi keluhan dari pelanggan. Jualan online nih, Mbak Meisi nih, jualan skincare. Ada komplain dari nasabahnya. Padahal nih skincare-nya ini misalnya diposting di media sosialnya udah dikemas dengan sangat baik gitu ya, dengan sangat bagus, orang tertarik, pelanggan udah ada misalnya gitu ya. Mungkin pelanggannya tertarik karena itu tadi misalnya penjelasannya juga bagus gitu ya, spesifikasi produknya juga bagus, kemudian sudah banyak bukti gitu kan. Datang nih calon-calon pelanggan nih buat beli gitu ya di tokonya Mbak Messi nih. Kemudian Mbak Messi juga mampu nih mengkomunikasikan dengan baik gitu ya, produk-produk yang dia punya nih untuk dijualnya. Misalnya setiap rutin gitu ya, kalau untuk oh ya untuk rekan-rekan yang memang punya, toko online gitu ya, kalau misalnya mau jualan online makanan, entah makanan atau apapun itu, postingnya harus konsisten ya. Jadi kalau misalnya postingannya nggak konsisten, orang nggak tahu kita ini sebenarnya niat jualan apa enggak. Gitu ya. Jadi harus punya identitas dulu. Oh, misalnya Mbak Nur Elmah nih setiap jam 9, jam 12 sama jam 4 sore update nih, update dagangannya misalnya. Nah, 1 minggu pertama mungkin nggak ada yang tanya, nggak ada yang ngeh gitu ya Mbak Nur Elmah ini jualan apa. Nanti minggu minggu berikutnya atau beberapa hari kemudian nanti akan ada yang tanya, oh ternyata Mbak Nur Elmah ini jualan rendang misalnya, gitu ya, secara online misalnya gitu, rendang yang frozen gitu. Nanti lama-lama nih karena kita konsisten melakukan update tersebut, nanti orang tuh lama-lama tahu, oh ternyata yang jual rendang tuh itu loh Mbak Nur Elma itu, misalnya gitu. Nah, kalau kita udah postingnya konsisten, kemasan bagus, kemudian testimoninya real gitu ya, bukan hoax ya, testimoni, kemudian segala macamnya real gitu. Nanti kan orang juga akan percaya ya, penasaran, ih rendangnya kayak apa rasanya ya, kok mereka bilang enak. Biasanya modal penasaran tadi biasanya bakal beli itu ya, udah beli, ternyata pas beli dicobain, iya nih rendangnya enak. Nah secara nggak langsung nanti pun Mbak Nur Elma memasarkan, sorry, pelanggan Mbak Nur Elma ini memasarkan sendiri juga nih. Entar dia mungkin bikin postingan gitu ya di media sosialnya sendiri gitu kan. Kemudian nanti, misalnya nih, bayangkan kalau misalnya ternyata rasa rendangnya nggak enak, keasinan misalnya, atau nggak malah nggak berasa sama sekali misalnya gitu, nggak ada rasanya nih cuman gini doang, pedes doang misalnya. Komplain nggak si pelanggannya? Oh tentu. "Ini kamu jualan rendang atau jualan apa ya? Kok nggak ada rasanya? Emang toko garam udah pada tutup ya nih? Garam-garam aja nggak ada rasanya nih," misalnya gitu ya. Kan kalau komplain mah bebas ya, pelanggan mau komplain bebas ya, mau marah-marah juga kan kayak gimana juga bebas ya. Ini yang udah senyum-senyum kayaknya udah tahu ya, mungkin udah pernah mengalami ya, komplainan pelanggan tuh kayak gimana ya kan. Udah sumpah serapah dan segala macam lah ya, seperti yang peserta peserta banyak lakukan kepada kami ya. Oh enggak ya. Nah, misalnya, "Kenapa nih, Kak, sertifikatnya kok nggak ada?" Kayak gitu-gitu ya. Bebas nggak mereka bicara? Oh, bebas, tentu ya, bebas. Yang dengernya gimana kira-kira? Kesel nggak? "Wah, kok dia komplain ya, padahal gue udah masak rendang udah enak nih." Misalnya gitu, ya kan?
perasaan udah digaremin masa sih nggak ada rasa garam-garamnya, masa dia bilang nggak ada rasa garamnya? Kalau kita pelanggan yang tidak mampu sorry, kalau kita penjual yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya, otomatis terbawa emosi, bener nggak? Ya itu tadi, perasaan udah gue kasih garam kok, masa nggak ada rasanya? Nggak mungkin ah, pas dicobain, iya ya kok nggak ada rasa garamnya misalnya. Baru deh oh iya ya nggak ada rasa garamnya. Mungkin tadi yang dimasukin gula kali ya kebanyakan misalnya gitu. Baru tuh, oh iya ya. Nah, tanggapi keluhannya misalnya, oh iya Kak, mohon maaf Kak, misalnya gitu ya. Ada kesalahan mungkin dalam pembuatannya. Boleh Kakak retur kembali, nanti kami akan ganti dengan yang baru, yang jauh lebih enak, misalnya. Nah, ternyata begitu diganti nih dikirim balik gitu kan, diganti kasih bonus nih. Karena apa? Karena si pelanggannya kan udah kecewa ya, kecewa di awal ya kan. Kasih bonus, misalnya apa kek, kasih kerupuk kek gitu ya, atau kasih sendok atau apalah gitu ya yang membuat si pelanggan ini akhirnya, oh ya, iya padahal kemarin udah gue retur nih, tapi dia balikinnya ada bonusnya juga nih, misalnya gitu ya. Ah, ya udah sering-sering aja deh kayak gini, entar di retur ada bonusnya lagi. Enggak ya, jangan juga, rugi dong Bibi ya jualannya. Nah, jangan sampai gitu juga ya, karena apa? Karena intinya dalam penjualan kan kepuasan ya, bener nggak? Kepuasan. Kalau kita udah puas, senang, nggak disuruh pun pasti kita bikin video, reviewnya, kita posting di media sosial kita gitu ya. Padahal kita nggak diminta nih sama si pedagangnya gitu. Karena kita sudah merasa puas, pelanggan itu terpuaskan gitu ya dengan kebutuhan yang memang mereka inginkan, otomatis tuh nanti jalan sendiri gitu ya. Tiba-tiba, "Ah mau posting ah, ya nih tadi rendangnya Mbak Nur Elma enak loh," misalnya gitu ya. Garamnya kerasa, gulanya kerasa, semuanya kerasa. Waktu itu kan udah bikin video review. Video review ini juga bisa dijadikan sebagai latihan. Latihan untuk apa? Berbicara. Karena saya bilang tadi, karena ini kan udah era digital ya. Jarang banget, apalagi lagi corona ya. Ini corona nggak hilang-hilang kan. Jarang banget kan kita untuk ketemu langsung sama orang-orang gitu kan. Ada audiens bicara kayak gitu, jarang banget. Adapun mungkin dibatasi dan segala macam lah. Kita beribadah aja kan susah ya, benar nggak? Masih ada pembatasan gitu kan, karena mungkin dikhawatirkan penyebarannya semakin, nanti kacau balau lagi gitu kan. Nah tapi, ketika kita sudah di media online ini, udah di era global, udah era apa ya, bener-bener milenial gitu ya, apa-apa diposting apa-apa diposting. Nah ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai sarana kita untuk bisa promosi. Yang sekarang misalnya, ya selama ini belum kerja daripada nganggur, mau cobain deh jualan online, cobalah. Tapi konsisten gitu ya, posting setiap jam berapa jam sekali dan itu harus dilakukan setiap hari. Sampai kita bosan, sampai kita jenuh, pokoknya harus terus dipastikan, harus bisa posting gitu ya. Kalau enggak ya mereka nggak akan tahu, mereka nggak akan tahu identitas kita, kita jualan apa atau kita nih jualannya mau enggak gitu ya. Hari ini posting, besok enggak, besoknya posting, 2 hari atau 3 hari enggak posting, posting lagi misalnya gitu. Jangan mut-mutan ya. Jadi kalau memang misalnya mau jualan harus betul-betul dipostingnya konsisten, gitu ya. Sampai sini jelas ya? Jadi nanti kalau misalnya kita mengemas, dagangan kita, kemudian mengemas, video-video review, testimoni dan segala macamnya dengan baik, misalnya apalagi kalau makanan mah urusannya rasa ya, lidah nggak bisa bohong ya. Jadi harus memang dimaksimalkan nih rasanya seperti apa nih, gitu kan. Karena setiap, apa ya, setiap orang kan rasa di lidahnya tuh pasti rasanya beda-beda ya. Kata dia A, belum tentu kata dia B, sorry, belum tentu kata dia enak juga. Misalnya kata si A misalnya ini kurang garam, kata si B udah cukup gitu kan. Sebenarnya relatif ya. Nah, gimana nih caranya biar kita bisa memenuhi ke semua kebutuhan mereka ini, keinginan mereka ini dalam satu kemasan ini. Gitu ya. Gimana caranya nih? Jangan egois misalnya, ih kalau kata saya ini enaknya lebih asin nih, ternyata pelanggan tuh doyannya agak manis sedikit misalnya gitu ya. Ah enggak, pokoknya ini harus asin, ini tuh enaknya asin. Dia bikinlah asin misalnya. Nggak ada yang beli, misalnya gitu ya. Sayang kan, benar nggak? Jadi kita ketika menjadi pelanggan ya harus menerima gitu ya, menerima saran, kritik dan sebagainya dari orang-orang yang memang pernah mencoba produk kita. Atau nih sebelum jualan, misalnya kita keliling dulu nih sama saudara atau lingkungan rumah kita nih, tanyain misalnya kira-kira ini bagus nggak ya produknya kalau dijual, enak nggak nih rasanya kalau emang itu makanan misalnya gitu ya. Atau mau jualan jilbab nih, jilbabnya ini bagus nggak nih, bahannya bagus nggak sih kalau kayak gini. Nanti bikin apa nanti bikin pusing nggak misalnya gitu atau nanti kayak bikin kayak kita kayak suka kalau pakai ketebalan jilbab kok kayak suka nggak denger gitu loh misalnya gitu ya. Coba deh dicobain misalnya gitu ya. Nanti kalau ada review dari orang-orang terdekat kita, itu kan nanti akan mensupport kita ya, mensupport kita secara tidak langsung gitu ya, dapat dukungan nih, oh iya nih,
udah deh baru maju nih buat jualan gitu, ya kan? Enak kalau udah kayak gitu. Terus kita juga udah tahu nih calon pelanggannya siapa aja kira-kira. Gitu ya, pasarannya oke nih. Kalau pasaran rendang, oh emak-emak ini sih paling cocok sama emak-emak. Punya grup arisan, posting di grup arisan misalnya. Gitu ya. Terus kalau misalnya mau jualan, oh mau jualan ini deh misalnya apa ya? Masker-masker yang lucu-lucu misalnya gitu. Oh ini kayaknya anak SMA nih atau anak-anak kuliahan nih kayaknya cocok. Posting silakan posting atau cari nih adeknya punya temen. Nih Dek, coba nih Dek, pasarin Dek misalnya gitu. Kan enak tuh ya mencari peluang usaha gitu. Jadi nggak mentok dari di media sosial kita aja gitu kan. Karena kan pelanggannya di luar sana banyak banget gitu kan. Tinggal bagaimana cara kita untuk bisa eh, apa ya mempromosikannya gitu kepada mereka. Karena memang kalau jualan online ya karena semua jualan ya kan, apa nih yang bedain dagangan kita sama dagangan orang? Sama halnya tadi kayak kayak kita ikut tes wawancara kerja. Apa yang membedakan kita dengan pelamar-pelamar lain? Yaitu tadi keahlian yang kita milikinya apa aja. Gitu. Jelas ya? Gampang nggak? Ah, gampang banget. Sehari-hari udah sering banget dilakukan. Kayak presentasi. Tanpa kita sadari, itu udah kita lakukan sehari-hari. Bener nggak? Mbak Kamria nih lagi bikin cake nih, chiffon cake misalnya. Ada temen yang nelpon, Mbak lagi ngapain? Oh lagi bikin ini loh, lagi bikin chiffon cake. Ih, kayak gimana tuh caranya? Ya udah kesini aja nanti dijelasin misalnya. Datang nih temennya. Coba-coba mau lihat dong kayak gimana sih bikin chiffon cake? Oh gini loh caranya. Pertama siapin bahannya. Setelah itu yang pertama adalah misalnya kocok dulu telurnya, kemudian butternya disiapkan dan bla 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 bla. Step by stepnya dijelasin sampai detail gitu, sampai si pendengar ini mengerti dan juga paham gitu kan. Nah itu juga sebenarnya kita sudah melakukan presentasi, tapi memang konteksnya tidak formal gitu ya. Beda kalau memang kalau untuk formal kan memang ada audiens atau nanti nih mungkin sering apa melihat SPG misalnya atau yang berkecimpung di dunia marketing nih ya, yang dituntut untuk bisa berbicara gitu ya dengan kliennya, melobi kliennya supaya akhirnya si kliennya nih bisa tertarik dan sampai akhirnya si kliennya bisa join sama perusahaannya misalnya gitu ya, bisa loyal sama perusahaan kita misalnya. Itu juga ada tuh beberapa momen-momen yang memang dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Tapi pesannya adalah dari keseluruhan ini ya, intinya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi gitu ya. Ngomong sama pacar aja nih, misalnya kalau di WA, aku belum makan. Pacarnya nanggepinnya aku belum makan loh. Enggak, aku udah makan kok. Loh, kok jadi gini? Loh, kok jadi gini? Misalnya gitu ya. Ambigu. Akhirnya berantem. Nelpon. Kamu kan tadi ngomongnya belum makan sih. Aku kan tadi belum. Wow, segala macam gitu ya. Bener nggak? Karena apa? Mungkin ada salah komunikasinya salah atau misalnya kata-kata yang kita tuliskan juga misalnya menimbulkan makna lain gitu ya tanpa kita sadari misalnya gitu ya. Wah, kamu bohong ya. Wah, kamu ini ya segala macam. Gitu kan? Itu karena apa? Karena ada tadi, karena ada miscommunication. Kayak kita di dunia kerja pasti pernah ngalamin deh sama temennya di depannya baik-baik, ternyata di belakang diomongin. Ups. Ada nggak yang kayak gitu ya? Ada ya? Ayo jujur ada kan? Pasti banyak ya kan? Nah, kenapa? Ya itu tadi mungkin salah satunya gara-gara miskomunikasi. Misalnya nih, Mbak Nia mau ngasih tahu tentang A. Udah dijelasin nih sama Mbak Nia nih ke Mbak Nurmi. Mungkin di tengah jalan nih ada miss gitu ya. Entah Mbak Nianya menjelaskannya kurang jelas gitu ya, kemudian entah juga Mbak Nurminya menerimanya kurang baik, entah kesalahannya di mana misalnya. Tiba-tiba dari Mbak Nurmi ke yang lain misalnya. Dikasih tahu lagi nih ke Mbak Wiwin misalnya. Dari Mbak Nurmi ke Mbak Wiwin. Mbak Wiwin nerimanya jangan salah juga misalnya gitu ya. Terus tuh sampai beberapa orang akhirnya informasi yang disampaikan di awal dari Mbak Nia ini akhirnya nggak nyampe gitu ya. Akhirnya malah menimbulkan ambigu gitu ya, menimbulkan makna-makna lain, menimbulkan arti lain buat yang menerimanya. Nah ini nih yang biasanya jadi gap gitu ya, jadi clash nih sama teman kerja sendiri. Akhirnya gontok-gontokan, bahkan mungkin sampai ada yang di-cut dua-duanya gitu ya, resign misalnya dua-duanya atau diberhentikan. Nah jangan sampai ini kan nggak kita inginkan ya, makanya komunikasinya coba nih yang selama ini pendiam, yuk latihan. Bikin bikin itu aja lah paling gampang, review, beli apa kek, di review gitu ya. Posting, kalau kita udah berani posting berarti kita udah punya rasa percaya diri. Tapi kalau kita belum berani nih, kadang suka gini nggak, ngetik nih panjang lebar gitu ya, udah berapa halaman, mau diposting nggak jadi. Ah malu,
Ada ya? Yang senyum-senyum kayaknya iya nih kayak gini ya, udah posting panjang lebar, biar si doi tahu gitu kan perasaan gue kayak gimana, nih dikodein nggak ngerti-ngerti juga misalnya gitu ya. Udah ngetik panjang lebar, nggak jadi ah, malu. Nah, itu ya. Hal-hal yang kayak gitu memang kelihatannya kayaknya sepele, kecil gitu ya. Tapi sebetulnya itu ada apa ya, maknanya adalah kita bisa melatih gitu ya. Sebetulnya itu ajang buat kita bisa latihan rasa percaya diri, melatih rasa percaya diri, melatih cara kita berbicara, ekspresi, ya kan? Kemudian cara kita mengatur kata-kata juga karena ini penting dalam komunikasi gitu ya, dalam berbagai momen. Nggak hanya kerja aja di lingkungan kita sehari-hari pun sama. Komunikasi itu penting gitu ya. Kalau sekarang coba sekarang tanya sama diri sendiri, siapa yang masih kalau ngomong sama orang tua misalnya atau siapapun orang yang kita tuakan gitu ya, yang masih takut-takut, yang masih deg-degan-deg-degan coba dicek. Kenapa ya? Cari tahu jawabannya dengan berlatih berbicara. Coba makin sering ngobrol, nanti pun lama-lama rasa takut, rasa deg-degan gitu ya. Nervous nih kalau ketemu dia, aduh mau ngomong apa ya misalnya gitu ya. Coba tantang diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya, aduh kalau ketemu si bapak ini nih, nggak bisa nih ngomong, takut gitu misalnya. Tantang diri sendiri, ajak ngobrol duluan. Misalnya, Pak, selamat siang Pak, misalnya. Boleh ngobrol sebentar misalnya gitu ya. Biasa kayak gitu-gitu dulu. Kalau deg-degan mah wajar ya, nanti wawancara juga pasti deg-degan. Tapi karena kitanya udah latihan, karena kitanya udah persiapkan materinya, setidaknya rasa deg-degannya bisa berkurang. Kalau hilang mah nggak mungkin ya, meninggal namanya ya kalau hilang deg-degan ya. Jangan ya, kan mau wawancara, mau kerja, jangan sampai deg-degannya hilang. Pasti ada rasa nervous itu selalu ada. Makanya yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir aja. Meminimalisir dengan apa? Dengan cara berlatih tadi. Dan ingat, rasa nervous ini kan setiap orang toleransinya beda, gitu ya. Ada yang misalnya kalau ketemu baru ngeliat mukanya udah deg-degan gitu ya, atau dipanggil namanya deg-degan, jalan deg-degan segala macam lah gitu ya, beda-beda nih setiap orang. Nah, begitu pula cara mengatasinya pasti beda-beda juga. Jadi silakan tanya nih sama diri kita sendiri, karena saran-saran yang ada di internet itu menurut saya itu hanya saran. Balik lagi nih, misalnya Mbak Sisilia tuh bisa tenang kalau Mbak Sisilia udah nelpon ibunya dulu misalnya. "Ma, aku mau wawancara, doain aku ya, ini deg-degan banget." "Yaudah kamu tenang," misalnya. Nanti kan dikasih tuh ya, dikasih semangat sama orang tuanya misalnya. Udah tuh kita bisa rileks. Tapi misalnya beda nih sama Mbak Yeni. Kalau Mbak Yeni Sandra itu biar tenang Mbak Yeni harus banyak minum air putih dulu misalnya sebelum masuk ruang wawancaranya. Terus harus misalnya latihan yoga dulu, pernapasan misalnya ya. Tarik nafas, buang nafas gitu dulu misalnya. Silakan lakukan aja gitu ya, karena yang tahu kita ya diri kita sendiri, yang bisa mengatasinya ya diri kita sendiri gitu. Oke, semoga ada yang nempel nih ya. Dan harapannya itu tadi diaplikasikan ya Mas Nuropik ya, dicoba nih bikin review jaket Ariel Noah misalnya gitu ya, ini bagus bahannya segala macam, silakan nggak apa-apa, yang penting kita latihan berbicara gitu ya. Oke, kemudian saya juga mau ingatkan nih mengenai centang hijau ya. Banyak yang komplain ya, katanya di hotline rame nih. Banyak yang komplain centang hijau, sabar ya. Karena memang eh, beberapa akhir waktu ini lagi ada perbaikan nih di sistem informasi sekolahmu. Jadi mungkin ada sebagian yang memang nggak bisa melakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau nggak bisa membuka aktivitasnya, kolom aktivitasnya. Harap bersabar ya. Silakan dicoba juga dibukanya misalnya jangan melalui aplikasi aja, silakan coba melalui web gitu ya, atau misalnya aplikasinya dihapus dulu nih, di-uninstall, kemudian diinstal kembali. Silakan dicoba sekreatif mungkin gitu ya, dicoba-cobainnya melalui web, melalui aplikasi gitu kan. Karena namanya juga sistem, karena bukan pemilik sistemnya bukan Arsike ya, pemilik sistemnya adalah sekolahmu. Jadi kita pun nggak, itu bukan ranah kita gitu ya, bukan koridor kita nih untuk mencampuri urusan tersebut ya kan. Yang kita bisa lakukan adalah kalau memang misalnya teman-teman komplain nih mengenai centang hijau tadi, kami hanya bisa melaporkan kepada kepada pihak sekolahmu. Tindak lanjutnya dilakukan oleh pihak sekolahmu sendiri gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Kenapa nih kalau nggak centang hijau sertifikatnya nggak keluar Kak. Sertifikat nggak keluar insentif kapan keluarnya Kak? Itu ya. Panik ya kalau udah ngomongin soal duit ya, pusing ya. Bener ya? Mau dipakai nih duitnya belum ada segala macam gitu ya. Oke. We understand. Sangat-sangat mengerti ya kondisi rekan-rekan gitu kan yang membutuhkan uang untuk apa kami pun paham. Tapi balik lagi, kewenangannya kan punya prakerja sama sekolahmu gitu ya. Arsike hanya sebagai penyedia pembelajarannya gitu ya. Sampai itu tolong dipahami sampai situ ya. Kemudian nanti sertifikat masuk dashboard pun karena sistemnya sudah
secara komputerisasi sudah otomatis jadi nggak bisa, mohon maaf nih misalnya Mbak Kamria mau, "Kak punya saya duluin ya, tolong ya punya saya duluan ya." Masukin sekarang sertifikatnya, mohon maaf kita nggak bisa, gitu ya, karena semuanya sistem sudah otomatis dan sudah secara komputerisasi, nggak bisa request, oke? Jadi silakan bersabar, dibantu doa dan banyak-banyakin sabarnya karena yang mengakses kan bukan kita sendiri aja ya, masih banyak di luar sana ribuan peserta yang mengakses, gitu, oke? Dan RCK juga mengadakan program beasiswa ya, beasiswa RCK silakan rekan-rekan bisa ambil 4 judul communication series-nya RCK, kemudian nanti, boleh, bisa ikut beasiswa RCK-nya, nanti bisa dapat laptop, kemudian, handphone, voucher, kuota, pulsa, uang tunai, dan lain sebagainya. Boleh dilihat ya di YouTube-nya RCK ya. Dicek tuh di situ ada tuh kelas beasiswa bahasa Inggris, oke. Gurunya siapa? Ya saya lagi. Oke, terima kasih banyak ya. Jangan lupa jaga kesehatan, masih corona ya. Keluar rumahnya dipakai maskernya, kemudian di-screenshot nih, jangan lupa screenshot ya. Di-screenshot kemudian nanti boleh di-share nih di IG-nya RCK, rekan-rekan bikin status gitu kan. Kemudian di-tag juga prakerjanya sama sekolahmu ya, supaya mereka tahu bahwa rekan-rekan memang sudah ikut webinarnya. Gitu, oke. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres.